Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hadirin sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan pada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan kepada kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul kiamah nanti. Baik hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul sedekah adalah jalan mudah untuk menuju keberkahan hidup. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, tenaga, ilmu maupun senyuman. Dan itu pun harus dengan benar-benar ikhlas, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suatu hal atau karena seseorang dan lain sebagainya. Tapi hanya satu, karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabasyumuka fi wajhiha shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah tidak selalu soal uang. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan niat ikhlas adalah sedekah, ya. Sedekah yang paling ringan menurut saya senyum, ya. Seperti hadis tadi, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kita dengan senyum ada sudah bisa beribadah kepada Allah, sudah bisa bersedekah itu dengan senyum. Karena mungkin ya banyak sekali orang-orang yang dengan senyum aja sudah susah gitu. Sedekah dengan senyum aja susah, apalagi dengan harta benda yang lainnya gitu. Yang mudah aja susah, apalagi yang lebih berat atau lebih berharga bagi mereka. Sedekah tidak mengurangi harta. Hadirin sekalian, banyak orang takut bersedekah karena khawatir hartanya kurang, hartanya habis, dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Justru sebaliknya, sedekah membuka pintu rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Ya, dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwasanya ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah juga akan menambah nikmat kita gitu. Dan apabila ketika kita berjuang ataupun menolong agamanya Allah, insya Allah Allah juga akan menolong kita gitu kan. Kita dibalasnya sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita menolong agamanya. Contohnya misalkan kita ikut kajian ataupun bahkan mendirikan komunitas untuk kajian, untuk hal-hal yang baik dan lain sebagainya, ya. Intinya berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sedekah yang pertama itu dilapangkan rezeki. Allah berfirman, apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Quran surat Saba 39. Bahwasannya di sini ya, ketika kita berinfak, ketika kita sedekah, ketika kita memberi kepada orang lain, insya Allah Allah itu bakal menggantinya, ya. Apalagi dengan niat kita yang ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi tidak ada sejarahnya ketika kita bersedekah, ketika kita saling memberi sama tetangga kita, sama orang lain, ya, itu harta kita akan habis, harta kita akan berkurang. Itu tidak akan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang yang ada di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah yang akan menambah nikmat kita gitu. Nah,
Yang kedua, menghapus dosa. Sedekah dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api, menolong di hari kiamat. Terus yang keempat itu mendatangkan ketenangan hati. Orang yang gemar bersedekah hidupnya lebih ringan, lebih damai, ya. Karena apa ya? Kalau menurut saya orang bersedekah itu orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Jadi ketika kita berada di situasi yang alhamdulillah nih banyak rezeki, ya, banyak kenikmatan nih yang diberikan kepada kita itu ingat dengan orang lain, ya, bahwasanya ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita di luar sana gitu. Jadi kita juga harus benar-benar saling berbagilah ketika mendapatkan rezeki yang lebih. Bahkan sedekah juga ya, ataupun infak itu nggak menunggu kita harus kaya dulu. Sedekah di saat sulit. Nah ini benar kan yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk bersedekah itu tidak harus menunggu kita kaya terlebih dahulu. Ya hadirin yang dirahmati Allah, sedekah bukan hanya saat kita lapang, tapi justru sangat bernilai ketika kita sempit, maksudnya ya ketika lagi kita ada berkurang, maksudnya belum mempunyai harta yang begitu banyak, tetapi kita melakukan hal-hal seperti itu untuk bersedekah, itu yang keutamanya itu lebih lapang lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, ya seperti itu. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menginfakkan harta yang mereka cintai. Quran surat Al-Imran 92. Nah, di sini bahkan nggak cuman harus menunggu kaya ya, bahkan harta keutamaan, harta yang kita cintai aja bisa kita infakkan itu luar biasa. Kita aja misalkan mau infakkan uang misalkan 5 ataupun 2 ribuan lah, itu aja benar-benar sulitnya. Apalagi kita menginfakkan harta benda kita yang benar-benar kita cintai, benar-benar kita sayangi, pasti itu lebih sulit lagi. Ya jadi itulah intervensi lah bagi diri kita masing-masing, bahwasannya apa sih yang dicari di dunia ini kalau bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, benda, kekayaan ataupun followers sebanyak apapun itu nanti nggak akan ditanyakan di akhirat. Yang paling ditanyakan pertama kali itu ya sholat, ibadah-ibadah gitu. Oke lanjut ya, sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Membantu orang tua di rumah itu pun termasuk sedekah. Menolong teman ketika dalam kesulitan, tetangga kita, terus membersihkan masjid, sekolah, memberikan makan hewan, menyumbangkan tenaga, waktu kita juga, itu pikiran kita itu juga termasuk sedekah. Jadi banyak sekali untuk kita melakukan sedekah itu hadirin. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya sedekah itu bukan tentang uang saja, jadi tentang pikiran, tentang waktu, tenaga kita juga sedekah gitu ya. Sedekah sebagai investasi akhirat ya. Sedekah bukan pengeluaran tapi investasi akhirat. Investasi akhirat ya. Apa yang kita berikan di dunia akan kita petik hasilnya di akhirat. Sedekah juga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir meski kita telah meninggal dunia. Ya, itu tadi bahwasanya untuk sedekah ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat lah bagi kita, baik di kehidupan di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya investasi ya, bahwasanya ketika kita bersedekah, saling berbagi, menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbagi, itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita jangan sampailah merasa takut banget untuk bersedekah, takut miskin, takut hartanya berkurang bahkan habis gitu. Ya jadi ayo kita menjadi orang yang gemar untuk bersedekah, untuk saling berbagi pada orang yang lebih membutuhkan. Banyak sekali orang luar sana yang benar-benar membutuhkan, apalagi yang saat ini ada bencana ya di negara kita tentunya ya. Semoga orang-orang di sana bisa mendapatkan
kesehatan dan juga keselamatan, dan juga ya semoga orang-orang juga yang sedang bersedekah ya, banyak sekali juga orang-orang yang sedekah untuk saudara-saudara kita yang di sana, semoga dilapangkan lagi rezekinya, semoga benar-benar dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan untuk orang-orang yang sudah bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat hadirin sekalian, itu tadi pesan saya ya, yuk kita benar-benar menjadi orang yang gemar bersedekah, orang yang dermawan, jangan takut miskin ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasanya ketika kita berbagi, Allah Subhanahu wa taala akan lebih lagi menambah nikmat kita. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unsur maqala wala tadur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.